Kira-kira setelah curhat, selain mendapat ketenangan, kira-kira apa yang Bunda inginkan lagi, Bun? Saya itu berharap saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang. Iya ya Bun ya, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahan masalahnya Bun. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi kalau Bu Putri berkenan bercerita, permasalahannya Ibu seperti apa ya Bun ya? Gini Bu, uh, masih ingat nggak dengan waktu kemarin itu kan ada Bapak pengawas ke sekolah saya. Nah, untuk melakukan supervisi dan masuk kelas saya. Kemudian saya ditegur Bun sama Bapak pengawas. Yang sekitar 2 minggu yang lalu ya Bun ya, saya ingat itu Bun. Tapi by the way, gimana bisa Bun kok Itu Bun, begini, apa namanya, Bapak pengawas itu kemarin sebenarnya masalahnya enggak begitu berat amat sih Bu, sepele sebenarnya. nggak terlalu serius gitu Bun? Kalau nggak serius seperti apa ya Bun ya kira-kira? Itu Bu, Bapak pengawas itu mengkritik proses pembelajaran saya dalam kelas. Proses mengajar yang bagaimana, Bun? Apakah Bu Guru dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa ya, Bu ya? Sehingga sampai dikritik seperti itu. Jadi begini Bu, saya itu kan mengajar dalam kelas tanpa membawa buku teks dan beliaunya keberatan. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Putri terhadap respon dari beliau, Bun? Sejujurnya saya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya itu sudah menggunakan buku sumber dari yang lain, misalkan buku dari perpustakaan, kemudian dari artikel-artikel dari internet, kemudian dari video-video. Nah, yang penting kan tetap mengacu pada kurikulum menurut saya. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliaunya agak kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya seperti itu, Bun. Kalau begitu, izinkan saya bertanya terlebih dahulu ya, Bu ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Bu Putri lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar, Bun? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Bu, saya itu menggunakan sumber lain tanpa buku teks dari buku teks itu. Saya itu menayangkan video, kemudian menyuruh anak-anak untuk membaca buku dari perpustakaan, kemudian memasukkan games dalam pembelajaran saya. Yang penting kan menyenangkan bagi anak-anak. By the way, mengapa Bu Putri nggak menggunakan buku teks, Bun? Menurut saya, sumber belajar itu kan bisa dari mana saja. Yang penting anak-anak mudah menerimanya. Murid menjadi lebih termotivasi dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran saya. Yang penting dan juga tetap mengacu pada kurikulum kan. Iya ya sih Bu, sebenarnya itu sudah bagus. Kemudian soal outputnya, menurut Bu Putri, sumber belajar tersebut, seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter-karakter anak dan profil anak itu kan setiap anak beragam dan berbeda. Belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya ya Bu ya, saya kok lupa ya. Kenapa saya tidak kepikiran hal tersebut? Dan menurut saya masih ada sih murid-murid saya yang hasil pembelajarannya masih kurang optimal. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bu Putri menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya ya, ada benarnya juga ya Bu ya. Iya, jadi by the way setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu. Terus terang saya menjadi lebih lega sekarang. Akan tetapi masih ada yang tetap sedikit mengganjal di pikiran saya. Membuat saya kepikiran akibatnya
pekerjaan saya yang lain bisa terbengkalai. Lah, kira-kira yang membuat Ibu masih resah dan gelisah seperti ini itu apa, Bu? Yang membuat saya masih ada ganjalan dan pikiran di hati saya itu karena Bapak pengawas kemarin itu menyampaikan hal tersebut pada Bapak kepala sekolah. Saya takut nantinya masalahnya akan menjadi lebih besar. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan, yang membuat Bu Putri merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bu Putri tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, menasihati Ibu, Ibu memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil nggak ya, Bu, oleh Bapak Kepala Sekolah? Menurut saya sih untuk masalah ini Bu Putri bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya ya Bu ya, Ibu dipanggil dan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal positif sehingga menambah semangat Bu Putri dalam mengajar. Iya, Bun. Mudah-mudahan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Bu Putri? Saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah, Bun, untuk membicarakan hal tersebut. Mungkin beliau akan juga bisa memberikan solusi pada saya. Sebuah rencana yang sangat bagus, Bun. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bu Putri lakukan? Saya berencana akan menemui Bapak pengawas juga. Saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Terkait untuk proses pembelajaran, saya juga akan mulai menggunakan buku teks, Bu. Di samping itu, saya tetap akan menggunakan buku dari sumber lain juga dan juga tetap masih menggunakan video-video seperti sebelumnya. Dan juga tetap meminta saran dari Bapak pengawas juga. Bagaimana proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Saya akan mulai memakai buku teks, kemudian tetap menggunakan sumber lain, misalkan artikel, video, juga akan tetap saya terapkan. Saya akan tetap memasukkan game dalam pembelajaran saya, kemudian mengganti metode pembelajaran saya supaya anak-anak lebih tertarik lagi dan bersemangat ikut pembelajaran saya. Karena kita tahu sendiri bahwa potensi anak-anak kan berbeda-beda, Bun. Gini, subhanallah, luar biasa sekali, Bun. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju sekali dengan ide Ibu. Alhamdulillah, kalau begitu sekarang saya merasa lega, Bu. Karena jujur saya takut salah dalam mengambil keputusan dan langkah penyelesaian ini. Apalagi berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti masalahnya melebar kemana-mana. Ya, ya Bu, ya Alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur. Pada akhirnya Bu Putri sudah merasa lega, sudah plong. Terus dari yang sudah Bu Putri rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Adakah batasan deadline waktunya? Baik, Bu. Mengenai hal tersebut, secepatnya akan saya laksanakan dan saya eksekusi. Dalam proses pembelajaran, saya akan mengacu pada kurikulum juga. Kemudian tetap mentaati aturan-aturan yang berlaku, termasuk juga akan menggunakan buku teks seperti saran Bapak pengawas. Secepatnya juga saya akan menghadap beliau dan insya Allah akan saya temui juga untuk meminta saran lebih lanjut. Terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Putri butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Ini masih dalam pikiran saya, Bu. Kemungkinan saya nanti kita akan berusaha untuk berkomunikasi dengan guru mata pelajaran yang serumpun dengan saya, supaya nanti bisa saling mengingatkan. Wah, ide bagus sekali itu, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bun ya. Dan Bu
Bu Putri dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, dan bahagia. Iya Bu, amin, amin ya robbal alamin ya Allah. Dan terima kasih banyak Bu atas waktunya dan saran-sarannya sehingga saya sekarang merasa sudah lega dan plong. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi murid kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita ya Bun ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya Bun, sama-sama. Ini Bun, mohon maaf ya, kebetulan saya tadi ada janji dengan anak-anak wali anak saya. Mereka akan latihan upacara untuk persiapan upacara hari Senin besok. Oh iya Bu, monggo silahkan. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Assalamualaikum.